Kenapa Muhyu belum datang juga? Ini hampir jam 8. Apa terjadi sesuatu? Iya, itu dia. Ayo masuk. Kenapa kau terlambat sekali hari ini? Aku takut diawasi polisi, jadi aku mengambil jalan memutar. Polisi telah menangkap banyak anggota gerejamu kali ini. Benar, Partai Komunis sungguh jahat. Benar. Kurasa kau belajar sesuatu dari persekusi ini. Tolong bagikan pengalaman terbarumu dengan kami. Baik. Kudengar seorang saudari ditangkap pada 2 September. Hari itu, aku menuju ke rumah pemimpin, tapi tak ada siapapun. Saudari Xiao Hong tetangganya kebetulan melihatku. Dia memanggilku dan bilang dengan gugup, "Chow Ling telah ditangkap polisi." Itu 2 hari yang lalu dan belum ada kabar lagi. Pemimpin pergi memberitahu semua orang. Dia pasti segera kembali. Saat mendengar itu, aku merasa gugup dan takut. Sebelumnya, Chow Ling itu pemimpin. Aku tak tahu seperti apa polisi menyiksanya. Apakah dia akan takluk disiksa dan menjadi Yudas? Aku baru saja dari rumahnya. Jika polisi mengintai, mereka mungkin melihatku. Aku pindah ke sini karena melarikan diri. Selama ini, naga merah yang sangat besar telah mengincarku. Jika aku ditangkap, aku akan disiksa lebih kejam, mungkin dipukuli hingga tewas. Aku takut dan ingin segera keluar dari sana. Tapi ada hal penting yang perlu kudiskusikan dengan pemimpin. Jika aku pergi, itu akan tertunda. Aku berharap pemimpin segera kembali. Kemudian, pemimpin tiba di rumah Xiao Hong, lalu pulang setelah kami selesai berdiskusi. Tidak lama Xiao Hong bergegas kembali dengan panik dan bilang, setelah pemimpin pulang, sekitar 7 polisi menangkapnya lalu pergi. Chow Ling ada di mobil mereka. Dia pasti memberitahu tempat tinggal pemimpin. Kau jangan keluar. Aku begitu terkejut. Xiao Hong dan pemimpin bertetangga. Polisi mungkin tak jauh dari rumah mereka. Jika aku ditangkap, aku pasti akan dipukuli. Aku tak berani melihat keluar dan terus berseru kepada Tuhan. Berharap polisi segera pergi. Mobil polisi pergi setelah sekitar 1 jam dan hatiku akhirnya tenang. Tapi Chow Ling di rumahku beberapa hari sebelumnya. Bagaimana jika dia mengkhianatiku? Rumahku sudah tak aman. Aku harus kemana? Aku punya buku catatan dengan nomor telepon saudara-saudari yang harus segera kuhapus. Ada 3 rumah singgah lain di dekat rumahku. Jika mereka tak diberitahu, lebih banyak saudara-saudari akan terkena imbasnya. Mereka harus segera diberitahu. Iya. Tapi jika aku langsung kembali, itu sangat berisiko. Aku sudah lama bertugas di luar kota dan menjadi sasaran utama penangkapan polisi. Aku akan mendapat siksaan yang lebih parah jika ditangkap. Tidak. Aku harus melarikan diri dan mencari tempat aman. Pikiran ini membuatku resah. Aku terus berseru kepada Tuhan. Aku teringat kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau tidak perlu takut akan ini dan itu. Sebanyak apapun kesulitan dan bahaya yang mungkin engkau hadapi, engkau mampu tetap tenang di hadapanku.
tidak terhalang oleh rintangan apapun, sehingga kehendakku dapat terlaksana. Ini adalah tugasmu. Kalau tidak, aku akan mendatangkan murkaku ke atasmu, dan dengan tanganku aku akan melakukannya. Lalu engkau akan menanggung penderitaan mental tanpa akhir. Engkau harus menanggung semuanya. Engkau harus siap untuk melepaskan segala yang engkau miliki untukku dan melakukan segala yang kau bisa untuk mengikutiku dan siap sedia untuk mengorbankan segalanya. Inilah saatnya aku akan mengujimu. Akankah engkau memberikan kesetiaanmu kepadaku? Dapatkah engkau mengikutiku sampai akhir dengan setia? Janganlah takut. Dengan dukunganku, siapa yang mampu menghalangi jalan ini? Ingatlah ini. Jangan lupa, semua yang terjadi adalah oleh maksud baikku dan semuanya berada dalam pengamatanku. Dapatkah engkau mengikuti firman-Ku dalam segala yang kau katakan dan lakukan? Ketika ujian api menimpamu, akankah engkau berlutut dan berseru? Ataukah engkau akan gemetar ketakutan, tidak mampu bergerak maju? Amin. Aku sadar tingkat pertumbuhanku kecil. Melihat orang-orang di sekitarku ditangkap, aku takut dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Kuabaikan kepentingan gereja demi keselamatanku, sungguh egois. Dengan ditangkapnya pemimpin, anggota lain harus diberitahu, dan banyak salinan firman Tuhan harus dipindahkan. Jika itu tak segera dilakukan, anggota gereja lain bisa ditangkap. Sebagai diaken gereja, melindungi saudara-saudari dan buku firman Tuhan itu tanggung jawabku. Jika aku takut, gentar, dan menjalani kehidupan yang sia-sia, itu tak bertanggung jawab. Iya. Tuhan memperhatikanku di saat kritis ini untuk melihat apa aku memikirkan kehendaknya dan melindungi pekerjaan gereja. Aku harus bersandar kepada Tuhan dan segera mengurus pekerjaan lanjutan. Ditangkap atau tidak, itu keputusan Tuhan. Aku siap menyerahkan keselamatanku di tangan Tuhan. Amin. Firman Tuhan bisa memberi kita kekuatan. Tentu Iya. saja. Setelah menyadarinya, aku tak lagi gugup dan takut. Sesampainya di dekat rumahku, aku melihat ada mobil polisi di depan rumah. Jantungku mulai berdebar. Rupanya si Yudas mengkhianatiku. Aku tak tahu apakah 3 rumah singgah lain juga telah digeledah. Harus segera kulaporkan ini kepada pimpinan tinggi, supaya mereka bisa cepat menyusun rencana agar tak terjadi kerugian yang lebih besar pada pekerjaan gereja. Benar. Aku tahu, saudari Suhwa punya kontak pimpinan tinggi, jadi aku pergi mencarinya. Saat aku tiba, suaminya yang bukan orang percaya bilang, tadi polisi datang, Suhwa tak di rumah. Itu alasan dia tak ditangkap. Mereka ke rumahmu untuk melakukan penangkapan. Aku bergegas pergi, tak berani berlama-lama. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, betapa jahatnya naga merah yang sangat besar, berupaya keras menangkap orang yang percaya Tuhan. Saudara-saudari ditangkap satu persatu, dan aku terancam ditangkap kapanpun. Jika aku tak tahan disiksa dan menjadi Yudas, bukankah jalan imanku akan berakhir? Makin memikirkannya, makin aku merasa takut. Menjadi orang percaya di Tiongkok terlalu sulit dan berbahaya. Iya. Hatiku terus menyerukan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lalu aku teringat kutipan firman Tuhan ini. Iman seperti jembatan dari kayu gelondongan. Takut demi hidup kau akan jatuh. Siap binasa kau akan melewatinya.
Jika orang berpikiran pengecut, itu karena mereka dibodohi iblis yang takut kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Iblis selalu coba tanamkan pikirannya ke kita. Selalu mohon agar Tuhan menerangi kita. Andalkanlah Tuhan untuk mentahirkan kita dari racun iblis. Berlatihlah untuk mendekat kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berkuasa penuh atas diri kita. Amin. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Aku sadar, aku hidup dalam ketakutan, takut ditangkap dan dipukuli. Aku tertipu siasat iblis. Iblis menggunakan kelemahanku untuk menahanku, agar aku tak yakin akan Tuhan, takut bertugas, lalu perlahan mengkhianatinya. Harus kupahami siasat iblis. Makin kuhadapi situasi ini, makin aku harus mengandalkan Tuhan, hidup dengan firman-Nya. Sekalipun ditangkap, aku akan tunduk tak mengeluh, berdiri teguh dalam kesaksianku. Amin. Saat merasa lemah, kita harus berpegang pada doa dan firman Tuhan. Iya. Aku teringat catatan nomor telepon saudara-saudari yang masih ada di rumahku. Aku harus kembali. Jika polisi menemukannya, mereka semua akan ditangkap. Tapi polisi bisa saja mengintai rumahku. Aku bisa saja terperangkap. Saat aku bimbang, aku teringat firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Setiap orang di antaramu yakin bahwa engkau semua sangat sesuai denganku, tetapi jika memang demikian adanya, lalu kepada siapakah bukti yang tak terbantahkan itu ditujukan? Engkau semua yakin dirimu memiliki ketulusan dan kesetiaan paling besar kepadaku. Engkau semua menganggap dirimu begitu baik hati, penuh belas kasihan, dan telah sangat berbakti kepadaku. Engkau semua berpikir bahwa engkau telah berbuat cukup banyak untukku. Namun pernahkah engkau semua membandingkan keyakinan ini dengan perilakumu sendiri? Engkau mengesampingkanku demi kepentingan anak-anakmu, atau suamimu, atau demi kepentinganmu sendiri. Bukannya memedulikan aku, engkau malah mengurusi keluargamu, anak-anakmu, statusmu, masa depanmu, dan kepuasanmu sendiri. Kapan engkau pernah memikirkanku ketika engkau berbicara atau bertindak? Pada hari-hari yang dingin, pikiran engkau semua tertuju kepada anak-anak, suami, istri, atau orang tuamu. Pada hari-hari yang panas, aku juga tidak mendapat tempat dalam pikiranmu. Saat melakukan tugasmu, engkau memikirkan kepentinganmu sendiri, keselamatanmu sendiri, anggota keluargamu. Apa yang pernah kau lakukan yang adalah untukku? Kapan engkau pernah memikirkanku? Kapan engkau pernah mengabdikan dirimu, berapapun harganya, untukku dan pekerjaanku? Mana bukti kesesuaianmu denganku? Mana kenyataan kesetiaanmu kepadaku? Mana kenyataan ketaatanmu kepadaku? Kapan niatmu pernah bukan demi mendapatkan berkatku? Engkau semua membodohi dan menipuku. Engkau semua bermain-main dengan kebenaran. Engkau menutupi keberadaan kebenaran dan mengkhianati hakikat kebenaran. Apa yang menantikanmu di masa depan dengan menentangku seperti ini? Amin. Setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan dari Tuhan. Saat damai aku bisa meninggalkan rumah demi tugasku, aku merasa berbakti kepada Tuhan. Tapi saat menghadapi penangkapan, aku sadar betapa kecilnya tingkat pertumbuhanku. Dulu aku hanya menyerukan doktrin kosong.
Krisis nyata mengungkap tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Aku hanya memikirkan cara melindungi kepentinganku. Aku tak melindungi pekerjaan gereja, tak memedulikan kehendak Tuhan. Jika aku peduli saat ada hal yang terkait kepentingan gereja, aku rela menyerahkan segalanya demi Tuhan, bahkan hidupku. Kupikirkan semua buku firman Tuhan. Saudara-saudari mempertaruhkan nyawa untuk membawanya. Dan banyak yang ditangkap naga merah yang sangat besar dalam pemindahannya. Sebagian dipukuli hingga tewas. Mereka rela berkorban agar saudara-saudari bisa membaca firman Tuhan. Mereka bertugas dan memuaskan Tuhan. Tapi aku hanya memikirkan keselamatanku, bukan kepentingan gereja. Aku takut ditangkap dan disiksa hingga tewas. Biasanya, aku akan berusaha keras untuk hal yang menguntungkanku. Tapi kini aku tak bisa berkorban demi gereja. Dibandingkan dengan saudara-saudari lain, aku egois. Tak kupikirkan kehendak Tuhan. Kini seorang pemimpin gereja telah ditangkap. Sebagai diaken gereja, meski bersembunyi lebih aman daripada melindungi pekerjaan gereja. Aku kehilangan kesempatan bertugas dan bersaksi. Lalu apa arti hidupku? Aku seperti mayat hidup. Memikirkan hal ini, aku berdoa. Tuhan, aku ditangkap atau tidak, itu ada di tangan-Mu. Tolong beri aku keyakinan agar bisa bersandar kepadamu dan bertugas. Amin. Sekitar jam 2 pagi, aku tiba di rumah saudari yang tinggal tak jauh. Ternyata polisi telah mengunjungi rumah lain yang dekat dengan rumahku. Sebagian saudara-saudari melarikan diri dan lolos. Tidak mungkin polisi akan menyerah untuk menangkapmu. Kau benar. Mereka memberitahu bahwa polisi pasti kembali dan menyuruhku pergi. Aku segera pergi. Kulihat tak ada orang di depan rumahku. Aku pun bergegas pulang dan mengambil buku catatan nomor telepon. Aku merasa lega. Lalu aku ke tempat saudara Yangguang. Saat dia melihatku, dia berkata, "Kemarin aku dan istriku ditangkap. Tadi malam kami dilepaskan. Beberapa saudara-saudari telah ditangkap." Naga merah yang sangat besar jahat. Mereka telah menangkap banyak orang. Benar. Iya, Aku segera pergi dari sana. Aku berpikir dalam perjalanan pulang bahwa situasi telah memburuk dan terjadi penangkapan di mana-mana. Jika aku telah dihianati Yudas, polisi pasti mengetahui ciri-ciriku. Dan dengan banyaknya pengawasan, aku bisa ditangkap kapanpun. Bagaimana jika aku tak bisa tahan siksaan mereka? Pikiran ini membuatku takut. Aku akan sedikit lebih aman jika bersembunyi. Tapi pekerjaan lanjutan belum selesai. Jika bersembunyi sekarang, aku akan jadi pembelot. Aku telah lama beriman dan menikmati banyak penyiraman dari firman. Jika melarikan diri di saat kritis, bahkan tak memenuhi tugas, aku sungguh tak punya hati nurani. Akankah aku dianggap orang percaya? Aku sama seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan. benar. Memikirkan hal ini, aku memutuskan. Lebih baik aku ditangkap dan mati oleh polisi daripada menjalani kehidupan yang sia-sia. Aku harus teguh dalam kesaksianku, memuaskan Tuhan dan bertugas sebaik mungkin. Aku pun langsung pulang ke rumah singgahku. Aku membaca firman Tuhan ini malam itu. Dalam rencanaku, iblis selama ini telah menguntit setiap langkah. Dan sebagai kontras dari hikmatku, telah selalu coba mencari cara untuk mengganggu rencanaku yang semula. Namun mungkinkah aku menyerah pada rencana curangnya? Semua yang di surga dan di bumi melayaniku.
Mungkinkah rencana curang iblis ada bedanya? Disinilah titik temu hikmatku. Inilah yang menakjubkan tentang perbuatanku. Dan inilah prinsip rencana pengelolaanku. Selama era pembangunan kerajaan, tak kuhindari rencana curang iblis, tapi terus melakukan pekerjaanku. Di antara alam semesta dan segala sesuatu, aku telah memilih perbuatan iblis sebagai kontrasku. Bukankah ini adalah hikmatku? Bukankah ini yang menakjubkan tentang pekerjaanku? Amin. Amin. Bisa kulihat hikmat Tuhan dalam firman-Nya. Naga merah yang sangat besar musuh Tuhan, yang menganiaya orang Kristen dan mengganggu pekerjaan Tuhan, sia-sia berharap menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi penganiayaan naga merah yang sangat besar memungkinkan kita meningkatkan pemahaman tentang esensi jahatnya yang menentang Tuhan, lalu membencinya dan memutuskan hubungan dengannya. Iya. Penangkapan dan penganiayaannya juga mengungkap orang percaya sejati dari yang palsu, membedakan domba dari kambing dan gandum dari lalang. Di saat krisis, ada sebagian yang tidak bertugas karena takut atau meninggalkan iman, dan sebagian mengkhianati Tuhan dan menjadi Yudas saat mereka disiksa. Mereka orang yang tersingkap sebagai lalang yang tertiup angin. Itu menunjukkan hikmat dan kebenaran Tuhan. Iya, Tuhan memakai kenyataan untuk mengungkap keimanan sejati seseorang. Dia sungguh benar. Iya. Orang yang berdiri teguh untuk bersaksi bagi Tuhan dalam situasi apapun, itulah sang pemenang. Benar. Amin. Tuhan sempurnakan iman kita lewat persekusi naga merah. Itulah kebijaksanaan pekerjaan Tuhan. Iya. Benar. Aku teringat ucapan Tuhan Yesus, karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Dan siapa yang hilang nyawanya demi aku, ia dapatkannya. Aku teringat orang-orang kudus yang menjadi martir karena menyebarkan Injil Tuhan. Sebagian disalib terbalik, sebagian ditarik dan dipotong-potong. Meskipun meninggal, kematian mereka bermakna. Namun yang mengkhianati Tuhan dan menjadi Yudas, dari luar tampak hidup, tapi hati mereka menderita. Mereka bagai mayat hidup dalam kesengsaraan. Setelah meninggal, jiwa mereka akan dihukum neraka. Itu hal yang tak kupahami. Sebaliknya, aku ingin melalaikan tugas. Jika aku merugikan pekerjaan gereja karena melalaikan tugas, itu akan jadi pelanggaran noda abadi. Jika aku bisa mengorbankan hidup demi pengabdian pada tugas, sekalipun dianiaya hingga tewas, aku akan bersaksi bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Kematianku akan bernilai dan bermakna. Amin. Ini tidak menakutkan setelah kau memahaminya. Ya. Lalu kubaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sekuat apapun iblis, seberani dan seambisius apapun dirinya, sehebat apapun kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, seluas apapun teknik yang digunakannya untuk merusak dan memikat manusia, selihai apapun trik dan rencana jahat yang digunakannya untuk mengintimidasi manusia, sehebat apapun kemampuannya mengubah bentuk keberadaan dirinya, ia tidak pernah mampu menciptakan satu makhluk hidup pun, tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala sesuatu, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di alam semesta dan cakrawala, tidak ada orang atau objek apapun yang lahir dari dirinya atau ada karena dirinya. Tidak ada orang atau objek apapun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia bukan saja harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi lebih dari itu, ia harus menaati semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa izin Tuhan, sulit bagi iblis untuk menyentuh bahkan setetes air pun atau butiran pasir di atas tanah. Tanpa izin Tuhan,
Iblis bahkan tidak bebas untuk memindahkan semut di atas tanah, apalagi umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di mata Tuhan, iblis lebih rendah daripada bunga bakung di gunung, daripada burung-burung yang terbang di udara, daripada ikan di laut, dan daripada belatung di tanah. Perannya antara lain adalah melayani segala sesuatu dan bekerja untuk umat manusia, serta melayani pekerjaan Tuhan dan rencana pengelolaannya. Selicik apapun naturnya dan sejahat apapun hakikat dirinya, satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah dengan patuh menaati fungsinya, yaitu melayani Tuhan dan menyediakan sebuah kontras bagi Tuhan. Seperti itulah esensi dan posisi iblis. Hakikat dirinya tidak ada hubungannya dengan hidup, tidak ada hubungannya dengan kuasa, tidak ada hubungannya dengan otoritas. Ia hanyalah mainan di tangan Tuhan, hanya mesin yang melayani Tuhan. Amin. Kulihat otoritas dan kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Segalanya benar-benar ada di tangan Tuhan, baik hidup maupun mati. Iblis melayani pekerjaan Tuhan, berfungsi sebagai kontras. PKT memanfaatkan kekuatan banyak orang dan sumber daya, tapi tanpa izin Tuhan, kita tak akan tersentuh olehnya. Seperti dalam pengalaman Ayub, iblis menyerang dan menyakitinya, coba memaksanya menyangkal dan menolak Tuhan. Tuhan izinkan iblis menyiksa Ayub, tapi tak sampai membahayakan nyawanya, dan iblis tak berani melawan perintah Tuhan. Benar, tanpa izin Tuhan, iblis tak berani melakukan apapun. Iya, seperti diriku dalam pekerjaan lanjutan, aku bisa keluar dari setiap situasi berbahaya tanpa cedera. Itu sepenuhnya perlindungan Tuhan. Pengalaman ini telah menunjukkanku otoritas dan kedaulatan Tuhan. Aku tak akan ditangkap naga merah yang sangat besar tanpa izin Tuhan. Jika Dia membiarkanku ditangkap, tak akan bisa kuhindari. Memahami ini, aku jadi yakin. Aku siap menyerahkan hidupku di tangan Tuhan dan tunduk pada pengaturannya. Amin. Ternyata polisi belum memeriksa rumah tempat para pemimpin tinggi mengadakan pertemuan. Dengan pertemuan yang segera diadakan, aku khawatir mereka menunggu waktu untuk menangkap pemimpin lagi. Jika tak diberitahu, para pemimpin bisa ditangkap dan lebih banyak orang akan terkena imbasnya. Iya. Kami membahas beberapa ide. Setelah proses berliku, akhirnya kami menyampaikan situasi gereja kepada pemimpin tinggi. Para pemimpin meminta kami bersembunyi demi keselamatan kami. Lalu datang surat dari para pemimpin tentang penangkapan yang dilakukan naga merah yang sangat besar. 2 rumah yang digunakan untuk menjaga buku telah digerebek. Tinggal 1 rumah dan semuanya harus segera dipindahkan. Karena semua orang yang mengetahui penjaga buku-buku itu telah ditangkap kecuali aku, dan aku cukup mengenal daerah dan anggota gereja, mereka ingin aku membantu memindahkan buku-buku itu. Aku tahu betul, dalam keadaan itu aku sebaiknya pergi, dan itu tanggung jawab yang tak bisa kuabaikan. Tapi kini situasinya begitu tegang dan naga merah yang sangat besar masih mengejar orang. Akan berbahaya jika aku pergi di saat seperti ini. Aku merasa takut. Tapi aku berpikir situasi ini ada di tangan Tuhan. Dan tanpa izin Tuhan, naga merah yang sangat besar tak bisa apa-apa. Benar. Jadi kuputuskan untuk membantu. Aku berdoa, ya Tuhan, aku siap bertanggung jawab untuk tugas yang telah datang kepadaku. Apapun yang terjadi nanti, aku siap tunduk pada pengaturan-Mu. Sekalipun ditangkap dan disiksa, aku tak akan lagi menjadi pembelot. Aku akan mengabdi dan berdiri teguh dalam kesaksianku untuk mempermalukan iblis. Amin.
Akhirnya aku temukan rumah yang menyimpan buku-buku itu. Saudara di sana bilang sekitar 7 petugas telah datang dan melakukan penangkapan. Mereka menahan istrinya dan memberi denda 2.000 yuan. Tapi mereka tak menemukan buku-buku itu, jadi harus segera dipindahkan. Kami bergegas untuk memindahkan buku-buku itu. Sepanjang perjalanan, aku terus mengingat Tuhan dalam hatiku. Akhirnya, buku-buku itu berhasil dibawa ke tempat aman. Aku terus bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh melindungi. Itu Iya. luar biasa. Memikirkan kembali pengalaman ini, bisa kulihat hikmat dan kemahakuasaan Tuhan, serta betapa dangkalnya imanku. Tanpa penangkapan naga merah yang sangat besar, aku tak akan melihat tingkat pertumbuhanku. Tak akan melihat keegoisan dan ketakutanku akan kematian. Dan tak akan memahami aturan tertinggi Tuhan. Bisa kurasakan juga kehadiran Tuhan di sisi kita. Dan selama kita bersandar kepadanya, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Pemahaman ini takkan kudapatkan di lingkungan yang damai. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Cara melewati situasi berbahaya hanyalah bersandar kepada Tuhan.